Assalamualaikum Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya akan memberikan informasi seputar perberkasan InPassing. Latar belakang saya membuat video ini karena saya pernah membaca beberapa pertanyaan di komunitas guru yang ada di Facebook, seperti mengapa sih berkas saya tidak lulus verifikasi ataupun masih ditunda dan sampai saat ini belum ada kabar. Nah, sebenarnya saya juga ingin membuat video ini itu udah lama ya, tapi baru sekarang ada waktu untuk membuat videonya. So, disimak sampai selesai. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini, berkas yang akan kita kirim nanti akan bisa langsung lulus verifikasi. Amin. Syarat yang pertama, kita harus sudah mendapatkan nomor urut berkas. Bila kita belum mendapatkan nomor urut berkas ini, berkas-berkas kita tidak akan diterima oleh bagian pusat. Jadi sudah harus mendapatkan nomor urut berkas terlebih dahulu, baru kita bisa mengirimkan berkas-berkas yang harus dikirim. Nah, ini contoh dari lembar identitas pengusul yang harus kita miliki terlebih dahulu. Pada lembar identitas pengusul terdapat dokumen yang harus dilampirkan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dokumen-dokumen apa sajakah itu. Mari disimak ya sampai selesai. Yang pertama adalah surat asli pengantar dari kepala sekolah yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah, dan suratnya harus asli, tidak boleh berupa fotokopian. Nah, ini contoh surat pengantarnya seperti ini. Nah, di surat pengantarnya terdapat lampiran-lampiran apa saja yang harus kita kirim. Yang kedua adalah fotokopian SK pengangkatan sebagai guru tetap yayasan yang harus dilegalisir oleh yayasan dan juga oleh dinas kabupaten ataupun kota. Bila tidak dilegalisir oleh dinas, maka tidak akan lulus berkas. Yang ketiga adalah surat asli keterangan aktif mengajarnya adalah scanan dari kartu NUPTK dan juga NRG, tapi andaikan kartunya hilang itu tidak apa-apa. Yang penting di surat keaktifan mengajar itu dicantumkan nomor NUPTK-nya dan NRG-nya. Yang selanjutnya, fotokopian ijazah yang dilegalisir asli oleh pihak kampus dan juga disertakan fotokopi SK hasil akreditasi program studi. Nah, kalau pada poin G ini sebenarnya saya tidak mencantumkan ya waktu itu, karena sudah ada di poin bagian C, yaitu surat asli keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Asalkan di surat keterangan aktif mengajar itu kita cantumkan kata-kata aktif sebagai kepala sekolah ataupun aktif sebagai guru dengan beban tugas 24 jam dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagi penerima tunjangan profesi guru serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah sertifikat pendidik fotokopiannya yang harus dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik tersebut. Jadi bukan dilegalisir oleh pihak dinas. Yang selanjutnya adalah fotokopian SK pembagian tugas mengajar 4 semester terakhir ataupun 2 tahun terakhir yang harus dilegalisir oleh pihak dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, ini contoh SK pembagian tugas yang ada di sekolah saya. Kalau SK pembagian tugas itu masing-masing sekolah punya formatnya masing-masing. Kalau yang di sekolah saya formatnya seperti ini, dan ini sudah dilegalisir oleh kepala sekolah dan juga pihak dinas. Nah, selain dari SK pembagian tugas, harus dilampirkan juga jadwal pembelajaran kita per minggu. Nah, ini contoh yang punya kepala sekolah. Sebenarnya kan kalau kepala sekolah SD itu sudah tidak wajib mengajar lagi ya. Cuma waktu itu pihak dinas minta jadwalnya, jadi ya udah saya buat seperti ini formatnya. Yang terakhir adalah fotokopian keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah ataupun guru yang diberi tugas tambahan seperti misalnya kepala perpustakaan. Nah, itu harus dilegalisir oleh kepala sekolah kalau misalnya sebagai kepala perpustakaan ataupun dilegalisir oleh yayasan kalau sebagai kepala sekolah, dan harus dibawa ke dinas untuk dilegalisir oleh pihak dinas.
Nah, ini contoh SK pengangkatan sebagai kepala sekolah yang sudah dilegalisir oleh yayasan dan juga oleh pihak dinas. Jadi kesimpulannya, ada beberapa berkas yang harus dibawa ke dinas untuk dilegalisir, yaitu SK GTY, SK pembagian tugas dan jadwal pembelajaran, serta SK tugas tambahan. Jika berkas sudah siap, maka dikirimkan ke alamat ini, tapi ini untuk guru pendidikan dasar. Untuk semua berkas itu, sepengetahuan saya, itu harus dikirim melalui kantor pos, jadi bukan dikirim melalui JNE ataupun Tiki.